Shalom, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Besar harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita memiliki identitas. Maka kali ini kita akan membahas dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 23 sampai 29 yang bertemakan identitas yang menyelamatkan. Identitas adalah jati diri yang menyatakan status dan segala atribut yang melekat pada seseorang. Kadang identitas tertentu dapat menyelamatkan sang pemilik identitas. Paulus yang kala itu sedang terhimpit oleh desakan orang banyak, dibawa ke markas dan hendak didera dengan cambukan. Betapa bijaknya Paulus, seorang terdakwa yang akan disiksa, dengan tegas menyatakan identitasnya sebagai warga negara Roma. Setelah dipastikan bahwa identitas itu benar, bahkan didapatkan karena kelahirannya, dia terluput dari penyiksaan. Pada masa itu ada hukum Romawi yang disebut Civis Romanus Sum, bahwa warga negara Roma tidak boleh dicambuk dan dihukum tanpa pengadilan. Hukum yang menolak pembelaan warga negara Roma akan dijatuhi sanksi, bahkan dihukum mati. Sang kepala batalion tentu tidak berani melanggar hukum ini. Jika identitas Paulus sebagai seorang Roma menyatakan dari cambukan, terlebih lagi identitas kita sebagai orang percaya menyelamatkan kita dari hukum dosa jika kewarganegaraan kerajaan Roma dibeli dengan harga yang mahal, terlampau mahal lagi. Kewarganegaraan kerajaan Allah, Yesus Kristus telah membayar harganya sehingga siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Di dalam Markus 16 ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jelas sekali pemaparan di sini. Paulus sebagai orang Roma tahu benar siapa dirinya, juga undang-undang yang berlaku di bangsanya, sehingga identitas itu menyelamatkan dia tepat pada waktunya. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Berbicara tentang identitas, sadarkah kita tentang siapa kita serta apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai orang percaya? Ingatlah, yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Hal ini terdapat di dalam Matius 7 ayat 21. Identitas kita sebagai orang percaya, ingatlah, sekedar nama, tetapi harus diperhatikan apa yang kita katakan dan perbuat dalam kehidupan nyata. Kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita, dan dari pengetahuan itulah kita beranjak mengerjakan keselamatan kita. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sudah jelas sekali. Maka bersyukur kita memiliki identitas baik di dunia ini, baik secara kerohanian kita memiliki identitas, yaitu anak-anak Allah. Maka hargai akan identitas yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan hanya sekedar kita memiliki status, tetapi status itu yang sudah Tuhan nyatakan akan menyelamatkan kita, yang tentunya nanti masuk surga. Maka dengan itu, kita yang memiliki status sebagai anak-anak Allah, mari kita berpadanan hidup seperti Tuhan adanya hidup, karena kita melakukan perintah-perintahnya sebagai orang yang memiliki identitas sebagai anak Allah. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari jangan kita sia-siakan identitas kita sebagai anak-anak Allah, karena itulah yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan kekal. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
sedikit banyaknya pemaparan firman Tuhan ini, biarlah kita semakin menyadari dan melakukan apa menjadi bagian kita sebagai anak-anak Allah. Demikian pemaparan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 23 sampai 29. Kiranya kita sama-sama bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian pemaparan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.